lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Kalau orang Aceh senang, kamu semua senang. Tapi kenyataan sekarang, dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu Anak-anak yang bapaknya udah syahid, kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Kita tidak terlalu fokus lah bicara soal masalah Bang Aceh karena memang semua orang tahu kan. Kita lebih menyorot kepada pemegang saham pengendali. Menurut Bapak, benarkah Bang Aceh ini tersandra? Saya mungkin saja, karena sejak dulu saya lihat, saya perhatikan Iya. Bang Aceh ini sangat politis. Posisi direktur utama itu sangat politis. Jadi kalau ada pejabat baru, gubernur baru, ketua DPR baru atau pemimpin baru, termasuk daerah, itu sudah pagi sudah datang memberikan di buku bank. Udah ada nomor rekening, ada isinya Pak Saleh. Itu jabatan direktur utama Bang Aceh yang saat ini dipegang oleh Pak Haji Sulaiman juga akan berakhir. Nah, proses rekrutmen ini untuk yang baru dan para direksi ini juga terkesan seperti membeli kucing dalam sarung, dalam karung ini. Ya, seharusnya kan dibuka. Ya. Artinya saya pikir banyak orang profesional mengurus perbankan. Apalagi Bank Aceh ini sudah syariah. Ya adalah warna syariahnya sedikit. Hari ini orang juga semua tahu Bank Aceh itu mendua. Walaupun dia namanya Bank Aceh Syariah, tapi produk konvensional masih dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, Bank Aceh akhir-akhir ini kembali menjadi menarik perhatian. Ini terkait dengan proses rekrutmen direktur utama yang terkesan sangat tertutup atau bahkan dalam tanda petik ada order tertentu. Bank ini lahir dengan nama NV Bank Kesejahteraan Aceh atau BKA pada 19 November 1958. Seiring berkembangnya waktu, pada 19 September 2016, Bank Aceh Syariah berdiri atau berganti nama dari Bank BPD, kemudian Bank Aceh. Tanggal 10 Oktober 2022 mendatang, Direktur Utama Bank Aceh, Haji Sulaiman akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu dibutuhkan sosok pemimpin bank yang energik, profesional, tentu saja mumpuni untuk membawa bank ini ke arah yang lebih baik. Begitupun apa sebenarnya terjadi? Benarkah Bank Aceh ini tersandra sehingga tidak menunjukkan perkembangan yang luar biasa, katakanlah menjadi bank falas atau bank visa? Untuk membahas masalah ini kami menghadirkan atau mengundang Dr. Taufik. Beliau adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Baik, kita langsung ini, Pak. Saya panggil Pak Prof atau Pak Doktor ini? Panggil aja Taufik ya. Pak Taufik, Pak ya. Pak Dr. Taufik, seperti yang saya katakan tadi kan, kalau kita lihat dari segi usia ini kan bukan baru Bank Aceh dibandingkan bank-bank yang lain. Katakanlah misalnya Bank Nagari yang lahir pada 12 Maret 62, kemudian Bank BJB yang lahir pada tahun 61, termasuk Bank Jateng yang lahir pada 1963. Tapi bank-bank ini maju begitu pesat. Kita tidak terlalu fokus lah bicara soal masalah Bank Aceh karena memang semua orang tahu kan. Kita lebih menyorot kepada pemegang saham pengendali. Menurut Bapak, benarkah Bank Aceh ini tersandra, Pak? Terima kasih. Saya pikir memang menarik bicara tentang Bank Aceh. Ya. Dan bahkan kalau bahasa pasarannya seksi. Seksi, ya. Ya, Bank Aceh ini seksi karena
secara aturan Ya. dari pemerintah Aceh memberi peluang yang sangat besar Ya. dan sangat monopolis terhadap PNS atau ASN yang ada di Aceh. Taruhlah sekitar 137.000 pegawai PNS yang ada di Aceh. Beda dengan mungkin yang tidak, itu yang di bawah BKD ya, di bawah kontrol BKD. Tidak yang mungkin instansi vertikal. Itu saja, itu mereka kan harus mengambil gaji, membuka rekening semua melalui Bank Aceh. Yang kedua, peluang ini dianggap sangat menguntungkan bagi Bank Aceh. Sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Dan apalagi kan di tengah hari ini yang gonjang-ganjing bank yang di Aceh ini sudah saya pikir menjadi single banking ya. Ada single banking satu lagi single banking Bank Aceh menguasai pasar. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 itu perbaikan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, fungsi dan peran bank itu cantik sekali. Tapi ini nampaknya Bank Aceh yang hari ini sudah bank syariah, dalam pengelolaannya sangat monopolis. Baik monopolis di bidang yang hari ini di Aceh harus syariah. Nggak tahu saya kenapa bisa menjadi seperti itu. Apa ada kesalahan kebijakan atau salah baca terhadap aturan yang berlaku di Aceh. Sehingga yang satu bank lagi itu adalah merger bank dari beberapa bank yang ada di Aceh. Tapi di luar Aceh mereka nggak berperan sama sekali. Nah, Bank Aceh ini kan hanya sudah umurnya ya tadi berdasarkan sejarah sudah lebih 60 tahun ya. Sudah lebih 60 tahun seharusnya posisinya tidak seperti ini lagi. Dan Bank Aceh itu sangat eksklusif. Urusan dia dengan pegawai negeri dan orang-orang tertentu, kontraktor dan lain-lain sebagainya. Itu yang dianggap sebagai fungsi bank itu sebenarnya fungsi financial intermediary. Jadi perantara antara keuangan. Baik yang surplus fund maupun yang lack atau defisit fund. Yang surplus fund itu kan masukkan pinjam uangnya ke dalam bank, menyimpan. Sementara yang lack atau defisit itu kan pinjam bank uang kepada bank. Tapi untuk Bank Aceh itu sangat eksklusif. Tidak menyentuh masyarakat kelas bawah. Kalau kita lihat ke Undang-Undang Perbankan itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dia kan harus menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, termasuk pemerataan pembangunan. Nah ini tidak berlaku bagi Bank Aceh, karena dia sangat bisnis oriented. Karena bisnis oriented, dia sangat tergantung pada keputusan-keputusan komisaris, umpamanya pemegang saham. Pemegang saham kan hampir semua bupati wali kota sebagai pemegang saham, termasuk pemerintah Aceh. Pemegang saham pengendali. Iya, artinya ini kan kalau dikatakan apakah tersandra, saya mungkin saja, karena sejak dulu saya lihat, saya perhatikan, Bank Aceh ini sangat politis. Posisi direktur utama itu sangat politis. Jadi kalau ada pejabat baru, gubernur baru, ketua DPR baru atau pemimpin baru, termasuk daerah, itu sudah pagi sudah datang memberikan ini buku bank. Udah ada nomor rekening. Ada isinya Pak Saleh. Bukan tidak ada isinya. Kalau kita kan isinya cuma buka buku 50.000. Saya nggak tahu, tapi nggak tahu berapa. Tapi cepat sekali. Dan itu mungkin ya ada nggak tahu saya apakah ada perintah dari komisaris atau pemegang saham pengendali dan lain-lain sebagainya. Memang seperti tadi. Jadi oleh karena itu pernah sekali saya pikir Direktur Bank Aceh itu, hari ini Bank Aceh, dulu kan Bank Pembangunan Daerah. Ada peluang membuka pembangunan daerah atau BOMD dengan undang-undang sejak 83, 85 mulai rame, itu 88 Pakto, itu 98 terjadi lagi resesi. Jadi ini membuka peluang untuk daerah membuat bank, maka jadi Bank Pembangunan Daerah. Hari ini namanya Bank Aceh, meskipun bank yang lain yang di daerah juga sudah duluan hadir dibandingkan dengan posisi hari ini. Nah, persoalan bank itu kan seharusnya sebagai pengendali kebijakan-kebijakan moneter dan menjaga kondisi
perekonomian dan stabilitas moneter di daerah. Hari ini tidak berlaku bagi Bank Aceh itu. Mungkin saja apakah tergiur dengan berbagai persoalan tadi ingin jadi direktur, karena gaji direktur manajer di Bank Aceh itu sangat berbeda dengan pegawai. Jadi lag-nya cukup besar. Nah, ini kan semua proses. Mereka kan kalau bahasanya mereka kan mulai dari direktur sampai ke CS itu kan customer service, mereka kan operator. Iya. Karena bank ini bank plat merah, tentu kan pengendalinya ada pada pemegang saham. Ya. Katakanlah misalnya tadi para bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, menurut Bapak lihat selama ini ada nggak political will dari pemegang saham untuk merubah bank ini menjadi lebih baik? Katakanlah membuka saham secara terbuka atau seperti apa? Saya pikir itu termasuk yang dikunci juga, tidak dibuka luas. Kenapa? Kalaupun saham itu mungkin saham-saham hari ini mereka nggak perlu saham besar ya, mereka sangat menguntungkan. Ya. Artinya kenapa para pemegang saham ini, terutama gubernur ya sebagai pemegang saham pengendali itu mengunci nih Pak, seolah-olah tidak berputar di situ-situ saja, tidak ada move on, tidak ada improve di situ. Karena bisnis oriented, bisnis oriented berarti kan profit oriented. Jadi mereka yang mana yang selama ini sudah memberikan keuntungan besar itu yang dimanfaatkan. Nah, kalau direkturnya di luar kendali pemegang saham kan sulit. Mereka tidak bisa mengatur harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kalau begitu kondisi Bank Aceh selama ini tidak bisa juga kita salahkan serta-merta pada operator. Iya. Iya Pak ya, tidak bisa juga ya. Kita juga harus melihat lebih jernih bahwa persoalan yang terjadi di dalam ini juga tidak lepas dari peran komisaris. Komisaris utama, pemegang saham Pak ya. Iya, sebagai kontrol program dan bisnis di dalam Bank Aceh itu juga komisaris ikut berperan. Apakah saya nggak tahu apakah komisaris hanya sekedar taruh nama, datang nanti tiap bulan terima gaji-gajinya juga besar, komisarisnya juga besar terima gaji. Kalau mereka beri saran mungkin kalau mereka punya political will seperti tadi, kalau political will kita terjemahkan secara lebih luas kan berpikir untuk kepentingan yang tadi, peran dan fungsi bank itu apa? Peran dan fungsi bank kan menciptakan pembangunan secara merata dan juga mengendalikan situasi ekonomi dan moneter daerah. Hari ini kan situasi ekonomi dan moneter daerah ini kan sangat lemah kan. Purchasing power parity, daya beli masyarakat itu rendah. Apakah Bank Aceh ada hadir? Tidak. Termasuk hari ini di daerah lain semua sudah dapat kredit usaha rakyat, usaha tani dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang dikritik, sering dikritik oleh DPR Aceh. Sering juga beberapa waktu lalu ketika pertemuan di DPR, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki juga mengkritik bahwa penyaluran kredit terhadap UMKM ini terlalu kecil dari Bank Aceh. Tapi di sisi lain, ke depan tanggal 10 bulan 10 2022 mendatang, itu jabatan Direktur Utama Bank Aceh yang di saat ini dipegang oleh Pak Hajir Sulaiman juga akan berakhir. Nah, proses rekrutmen ini untuk yang baru dan para direksi ini juga terkesan seperti membeli kucing dalam sarung, dalam karung ini. Seharusnya kan dibuka. Artinya saya pikir banyak orang profesional mengurus perbankan. Apalagi Bank Aceh ini sudah syariah. Ya adalah warna syariahnya sedikit. Hari ini orang juga semua tahu Bank Aceh itu mendua. Walaupun dia namanya Bank Aceh Syariah, tapi produk konvensional masih dia lakukan. Jadi bisa jadi ini kritik gubernur ya harus diperhatikan. Oleh karena itu ini juga kebijakan gubernur untuk menyatakan untuk direktur Bank Aceh harus dibuka dan melalui fit and proper test. Fit and proper testnya jangan dilemparkan ke DPR. Saya juga nggak setuju. OJK itu. Ya harus OJK dan pakar perbankan moneter yang independen. Karena mereka mungkin nggak sampai, seperti tadi sudah disampaikan, tapi mereka mungkin tidak punya argumentasi ataupun tidak punya dasar berpikir secara profesional perbankan, sehingga mereka juga nggak nyambung. Nah, saya pikir kesempatan ini momen yang baik. Bapak melihat ada kesempatan itu atau gerakan-gerakan itu penyelamatan dalam tanda petik untuk meningkatkan Bank Aceh yang dilakukan oleh pemerintah Aceh saat ini? Saya pikir ini momen terpenting. Momennya. Jadi saya pikir kalau
kita lihat beberapa kali dan beberapa hari ini ada peluang PJ Gubernur itu merubah Aceh. Ini juga termasuk merubah ini. Ada beberapa badan usaha milik daerah Aceh yang hari ini juga ugal-ugalan. Iya, termasuk ya mungkin ya adalah semua masyarakat tahu. Itu mereka memanfaatkan BUMD untuk kepentingan itu. Sama juga Bank Aceh ini juga dimanfaatkan baik oleh pengelola bank itu sendiri maupun orang di sekitar yang ikut terlibat memanfaatkan bank sebagai bisnis institusi bisnis, lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan menguntungkan. Dan ini juga mereka akan tidak bisa saja melawan dengan itikat baik dari PJ Gubernur. Iya, ini bahkan ada suntikan dana terkini itu 500 miliar dari DPR dengan dalih untuk menaikkan grade Bank Aceh. Iya, saya lihat hampir setiap tahun ada suntikan dana untuk Bank Aceh itu. Tapi belum ada satu statement apapun dari pemerintah Aceh selaku pemegang saham. Justru lebih menarik dibahas Pekan Olahraga Aceh di BD. Mungkin tidak dibuka ya. Mungkin meskipun itu ada, tapi ditutup peluang informasi tentang Bank Aceh kepada pemimpin Aceh. Jadi mereka tutup dengan alasan rahasia bank. Bank kan itu. Nggak, artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Aceh selaku pemegang saham pengendali untuk melakukan perubahan karena ada rules di depan dapat pemegang saham ini juga tidak kedengaran. Saya sering dengar itu tiba-tiba sudah rapat saja. Jadi mungkin kesempatan pada rapat itu bagi-bagi tumpuk lah, bagi-bagi tumpuk kan, karena menguntungkan ya. Hari ini Bank Aceh menguntungkan, tapi terus diinjeksi dana untuk Bank Aceh. Dan kenapa di usia yang begitu lama ini Pak belum berani untuk menjual saham terbuka atau menjadi perseroan TBK seperti Bank Banten misalnya? Mungkin sudah terlalu manja, dapat suntikan selalu ya. Tidak mau bermain dan tidak siap berkompetisi. Jadi seharusnya mereka sudah harus siap kan. Umur sudah lebih 60 tahun, sudah siap berkompetisi, berbagai fasilitas sudah ada. Hari ini kemudahan fasilitas dengan informasi dan teknologi kan mereka bisa lebih cepat bergerak karena fasilitas pada mereka sudah banyak. Apa untungnya kalau saham itu dibuka kepada publik? Seperti Bank Banten misalnya atau Bank Jabar. Mereka takut mungkin nggak ada yang beli kan. Orang beli saham itu kan lihat plafon, lihat berbagai rekening koran dan pergerakannya kan bukan per hari, mereka kan per menit, per detik. Kalau mereka berani. Atau sebaliknya, kalau dibuka saham ada pengontrol eksternal yang bisa mengontrol. Itu mungkin yang sangat dikhawatirkan mereka. Hari ini kan kalaupun setingkat OJK tidak bebas masuk untuk mengontrol mereka. Kalau mereka buka, nanti bisa saja mereka dikontrol oleh pemegang saham lainnya. Dan bisa jadi kalau ada orang kuat yang punya surplus fund itu tadi, bisa saja mereka merebut saham Bank Aceh kalau dianggap itu sangat menguntungkan bagi mereka. Dan itu mungkin ya, itu tanda-tanda bahwa kemanjaan yang tidak siap berkompetisi ya Bank Aceh itu. Jadi lagi Pak, atau kekhawatiran para pemegang saham takut tidak kecipratan lagi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kita juga hari ini belum pernah lihat kalau yang diekspos rekening korannya itu kan yang bagus-bagus saja. Kita nggak tahu. Dan ada yang mungkin yang disembunyikan. Ya, informasi terakhir yang kami dapat, Direktur Bank Aceh, Haji Sulaiman juga sudah melakukan komunikasi dengan Citibank, dengan HSBC Bank dan dengan Visa. Ini artinya akan ada lompatan besar. Bank Aceh juga akan menggandeng, akan menjadi bank devisa. Mungkin untuk menjawab keluhan-keluhan publik ataupun masyarakat-masyarakat dari luar. Tapi di sisi lain kembali lagi Pak, proses rekrutmen di depan ini lagi-lagi tidak menunjukkan indikasi atau gejala ke sana. Ya, saya pikir karena mungkin beliau punya visi ke depan yang lebih baik ya. Sudah mau go internasional. Dan mungkin aktivitas Aceh ini kan kalau bisa langsung melakukan aktivitas ekspor impor kan LC-nya sudah laku kan, dan termasuk mungkin masuk dalam grup Mastercard itu kan, jangan sampai orang mengeluhkan. Nah, hari ini saya pikir
Bang Aceh ini kalau tidak melakukan lompatan seperti itu, dari Sabang sampai Tamiang aja. Sumatera Utara udah nggak laku lagi kan, berapa cuman kalau di Jawa memang nggak ada, paling-paling di perwakilan kan. Di luar itu nggak ada. Di luar itu nggak ada, artinya ya kalau dia berani seperti itu, mungkin dia takut yang selama ini sudah mendapatkan untung besar, dapat suntikan yang 500 miliar setiap tahun, itu akan hilang. Nah, ini menurut Bapak, situasi seperti ini katakanlah dalam konteks saat ini, apakah ketertutupan informasi ini, proses rekrutmen ini, karena memang PJ Gubernur Aceh tidak tahu dengan proses yang ada, atau memang sengaja ditutup oleh orang-orang lingkar? Ya ditutup itu. Karena mereka nggak tahu, rasanya tidak mungkin. Nggak mungkin, karena mungkin ada orang yang tahu sudah menyampaikan, mungkin tidak lengkap informasinya, mungkin PJ Gubernur juga nggak berani sembarangan kan. Bisa jadi ini, sensitif. iya sensitif. Nanti dianggap seolah-olah ingin membuka rahasia bank. Bank itu kan selalu tagline-nya rahasia bank, sedikit-sedikit rahasia bank. Tapi beribu rekening misterius yang ada di Bank Aceh itu bukan rahasia kan seharusnya. Tapi sudah diketahui orang, siapapunnya juga orang tahu. Ya itu juga sebagai keuntungan yang dimiliki oleh Bank Aceh selama ini. Mereka tutup, termasuk juga kalau mereka berani membuka peluang rekrutmen ini, bisa jadi orang yang sudah punya pengalaman luas masuk ke Bank Aceh mungkin akan merombak manajemen Bank Aceh yang selama ini mungkin ya tidak siap berkompetisi dalam, jangankan internasional, skop nasional saja mungkin mereka tidak siap berkompetisi. Ya, baik Pak. Kira-kira apa saran Bapak terhadap pemerintah Aceh yang dalam hal ini sebagai pemegang saham pengendali? Saya pikir saatnya hari ini pemerintah Aceh itu coba telusuri dan telisik lagi lebih mendalam tentang Bank Aceh. Jangan-jangan ada hal yang tidak sehat. Kalau dalam istilah perbankan, baik likuiditas maupun solvabilitas bank ini ada yang tidak sehat. Ada hal gemuk, banyak uang juga tidak sehat dalam dunia perbankan. Jadi over liquid, over solvabil itu juga tidak sehat. Jadi mungkin mereka dengan cara menaikkan gaji yang beda mungkin untuk menjaga, kan ada capital adequacy ratio bank itu yang 15% yang dikontrol oleh BI, mungkin mereka jaga juga. Di samping itu saya pikir kalau hari ini tidak berubah, ya saya pikir nggak akan berubah lagi. Yang kedua, kalau yang akan datang Bank Aceh ini bertahan dengan sistem rekrutmen yang tertutup seperti selama ini, bisa jadi mereka juga akan kalah kalau ada kebijakan pemerintah pusat kembali membuka peluang kepada bank lain untuk masuk di Aceh. Bisa jadi ya mereka akan kalah. Ya tidak tertutup kemungkinan, ini kan persoalan politis juga. Ya. Jadi kita lihat ada Premier Oil, ada Repsol, ya, ada Medco. Ya mereka akan kewalahan. Sementara intermediari finansial itu tidak bisa dilaksanakan hanya melalui Bank Aceh. Dan bukan mustahil Commonwealth Bank akan masuk ke Aceh. Iya, bisa jadi. Iya. Ini karena Aceh kan untuk yang akan datang juga mulai terbuka secara internasional. Jadi kalau selama ini mungkin ada orang yang tidak kesulitan menggunakan ATM Bank Aceh, mungkin akan menggunakan mobile banking kan. Jadi nggak susah. Jadi bisa jadi kalau Bank Aceh tidak berubah sekarang, dia akan berhadapan dengan posisi sulit dan bisa jadi keuntungan selama ini akan semakin berkurang, atau hanya mengharapkan setiap tahun dapat suntikan dana dari pemerintah Aceh. Ini juga nggak dewasa ya. Sudah 60 tahun lebih, masa nggak dewasa ya? Nggak siap bersaing. Ini juga mungkin banyak hal di Bank Aceh ini yang jadi tanda tanya besar bagi masyarakat dan berbagai kalangan, termasuk mungkin jadi perhatian pemerintah Aceh. Karena kan hanya beberapa orang saja yang di pemerintah Aceh yang ikut terlibat dalam manajemen Bank Aceh. Komisaris utamanya tetap dari pemerintah Aceh. Ya. Karena pemegang saham pengendalinya. Nah, kira-kira performa dari komisaris juga perlu dievaluasi, Pak? Seharusnya begitu. Jangan terlalu manja dengan yang itu. Mungkin juga karena sudah terlalu lama
pikirannya juga tidak berubah dan berkembang. Hanya itu saja orangnya, dan atau mungkin sudah jenuh ya diganti saja, saya pikir. Iya. Baik, Pak Taufik Iya. Al-Rahim, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat ini, Pak. Insyaallah. Sahabat sisi lain itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Dr. Taufik Al-Rahim. Iya. Beliau memang dikenal kritis terhadap isu sosial, politik, ekonomi maupun budaya Aceh. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini semakin membuka wacana dan wawasan kita. Kalau memang kita masih menaruh harapan terhadap eksistensi Bank Aceh. Sebab tidak menutup kemungkinan persaingan dunia perbankan ini akan membuat bank-bank yang tidak siap akan tenggelam. Apakah nasib Bank Eksim, Bank BDNI, Bank Duta, dan beberapa bank lain yang kini tinggal lama juga akan dialami oleh Bank Aceh? Tentu waktu yang bisa menjawabnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.